Jakarta Selatan selalu punya caranya sendiri untuk membuat orang merasa hidup sekaligus lelah. Lampu-lampu gedung di kawasan Sudirman berpendar seperti bintang buatan manusia, sementara suara klakson tak pernah benar-benar tidur. Di antara hiruk-pikuk itu, Aksa berdiri di balkon apartemennya di lantai 21, memandangi kota dengan segelas kopi yang sudah dingin di tangan. Ia baru pulang dari kantor, agensi kreatif di Kemang yang tak pernah kekurangan klien, tapi selalu kekurangan waktu. Rambutnya sedikit berantakan, dasinya sudah dilepas sejak turun dari mobil. Namun yang membuat dadanya sesak bukanlah lelah fisik, melainkan pesan singkat yang sejak sore tadi terus terngiang di kepalanya. Kita perlu bicara. Aku tunggu kamu. Nara. Aksa menutup mata. Nara. Nama itu seperti doa yang ia panjatkan dan kesalahan yang ia pelihara sekaligus. 3 tahun lalu, hidup Aksa jauh lebih sederhana. Ia baru pindah ke Jakarta Selatan dari Bandung, membawa ambisi dan koper berisi pakaian seadanya. Di sebuah kafe kecil di Cipete, ia bertemu Nara, perempuan dengan senyum hangat dan mata yang selalu terlihat seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Nara adalah penulis lepas, sering menghabiskan waktu berjam-jam di kafe dengan laptop dan headphone besar. Mereka berkenalan karena hal sepele, colokan listrik. Mas, boleh gantian? Tanya Nara waktu itu. Sejak hari itu, percakapan mereka tak pernah benar-benar berhenti. Tentang buku, film, mimpi, dan ketakutan. Tentang Jakarta yang kejam tapi menjanjikan. Tentang kesepian yang sering disamarkan dengan kesibukan. Mereka jatuh cinta perlahan, dewasa, tanpa drama berlebihan. Atau setidaknya begitu yang Aksa kira. Semua berubah ketika Raka datang. Raka adalah klien baru agensi Aksa. Seorang arsitek muda yang sedang naik daun, pemilik studio desain di kawasan Senopati. Berpenampilan rapi, tutur katanya tenang, dan selalu tahu apa yang ia inginkan. Raka bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi sekali bicara, orang akan mendengarkan. Pertemuan pertama mereka profesional. Namun takdir punya kebiasaan mempertemukan orang-orang di luar rencana. Suatu malam, Aksa menghadiri pameran desain di SCBD. Di sanalah ia melihat Nara, berdiri di samping Raka, tertawa kecil, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aksa? Nara terkejut. Kamu kenal Raka? Raka tersenyum tipis. Dunia ini sempit, ya? Sejak malam itu, Aksa mulai menyadari bahwa ada dunia lain dalam hidup Nara yang tak pernah ia masuki sepenuhnya. Jakarta Selatan menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Di balik restoran mahal dan bar rooftop, ada perasaan yang tak terucap. Nara dan Raka ternyata sudah saling mengenal jauh sebelum Aksa hadir. Mereka pernah dekat, nyaris bersama, namun memilih berpisah karena ambisi dan waktu yang tak sejalan. Aku kira perasaanku ke dia sudah selesai, kata Nara suatu malam, duduk di sofa apartemen Aksa. Tapi ternyata, tidak sesederhana itu. Aksa terdiam. Ia ingin marah, ingin pergi, ingin menghapus segalanya. Tapi cinta membuat manusia menjadi penakut yang lihai menyembunyikan luka. Aku mencintaimu, Nar, katanya akhirnya. Tapi aku juga gak mau jadi orang yang menahan kamu. Nara menangis malam itu. Jakarta hujan deras, seolah ikut menyuarakan kebingungan mereka. Sementara itu, Raka tidak pernah secara terang-terangan mengklaim apapun. Ia tetap profesional di kantor, tetap ramah, tetap menjaga jarak. Namun setiap tatapannya ke arah Nara mengandung sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Raka tahu ia mencintai Nara. Tapi ia juga tahu, cinta tak selalu tentang memiliki. Di sebuah bar di Kemang, Raka dan Aksa akhirnya berbicara jujur. Kita sama-sama sayang dia, kata Raka sambil memutar gelasnya. Bedanya, kamu bersamanya sekarang. Aksa menatapnya. Dan kamu masih berharap. Raka tersenyum pahit. Mungkin. Tak ada adu fisik, tak ada kata kasar. Hanya dua pria dewasa yang sama-sama kalah oleh perasaan. Nara berada di tengah-tengah semuanya. Ia mencintai Aksa dengan ketenangan, dengan rutinitas, dengan mimpi yang dibangun pelan-pelan. Namun bersama Raka, ia merasa dikenang, seperti potongan dirinya yang lama ditemukan kembali.
Jakarta Selatan menjadi saksi kebimbangannya. Setiap jalan punya kenangan, Blok M dengan tawa bersama Aksa, Senopati dengan percakapan panjang bersama Raka, Cipete dengan kesendirian dan kopi dingin. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta selalu harus memilih? Atau manusia yang terlalu memaksa perasaan agar masuk ke dalam kotak bernama kepastian? Konflik memuncak ketika Nara mendapat tawaran residensi menulis ke luar negeri selama setahun. Tawaran itu datang tiba-tiba, seperti jalan keluar dan perpisahan sekaligus. Aku harus pergi, katanya pada Aksa dan Raka, secara terpisah, dengan air mata yang sama. Aksa ingin memintanya bertahan. Raka ingin mengajaknya pergi bersama. Tapi Nara tahu, keputusan ini harus ia ambil sendiri. Aku perlu mengenal diriku tanpa kalian, katanya lirih. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi perpisahan. Aksa dan Raka berdiri berjauhan, seperti dua sisi hidup Nara yang tak pernah bisa bertemu sepenuhnya. Nara memeluk Aksa lama. Terima kasih sudah mencintaiku dengan sabar. Ia menatap Raka. Terima kasih sudah mengingatkanku siapa diriku. Tak ada janji. Tak ada pilihan yang diumumkan. Hanya langkah pergi. Setahun berlalu. Jakarta Selatan tetap sama, ramai, keras, dan indah dengan caranya sendiri. Aksa masih di agensi, kini menjadi direktur kreatif. Raka membuka studio baru, lebih besar, lebih berani. Dan Nara, ia kembali. Lebih tenang. Lebih utuh. Suatu sore, mereka bertiga bertemu kembali di kafe kecil di Cipete, tempat semuanya bermula. Nara tersenyum. Aku tidak datang untuk memilih. Aksa dan Raka saling pandang. Aku datang untuk bilang terima kasih, lanjutnya. Karena cinta kalian membentukku. Tapi hidupku tidak lagi bergantung pada siapa yang kupilih. Ia berdiri, mengambil tasnya. Cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang, tentang melepaskan dengan utuh. Lampu Jakarta Selatan menyala satu persatu. Di antara gedung, jalan, dan manusia yang terus berjalan, cinta segitiga itu tak berakhir dengan kepemilikan, melainkan pemahaman. Dan mungkin, itu bentuk cinta paling dewasa yang pernah ada. Pertemuan di kafe Cipete itu tidak berakhir dengan percakapan panjang. Setelah Nara pergi, Aksa dan Raka tetap duduk di tempat mereka, ditemani kopi yang mulai mendingin dan sore yang perlahan berubah menjadi malam. Tak ada yang langsung bicara. Jakarta Selatan di luar jendela berjalan seperti biasa, motor melintas, orang-orang tertawa di meja sebelah, dan lagu jazz lembut mengalun pelan. Dunia tidak berhenti hanya karena tiga orang pernah saling mencintai dengan cara yang rumit. Aneh, ya, kata Aksa akhirnya. Kita nunggu 1 tahun, tapi dia pulang bukan untuk siapa-siapa. Raka tersenyum tipis. Justru itu yang bikin masuk akal. Aksa mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya tidak sesak. Ada rasa kehilangan, tentu. Tapi juga ada kelegaan, seperti seseorang yang akhirnya berhenti menunggu kereta yang tidak pernah dijanjikan akan datang. Malam itu, Aksa pulang ke apartemennya di daerah Kuningan. Balkon yang sama, pemandangan kota yang sama. Tapi dirinya sudah berbeda. Ia membuka laptop dan menatap folder lama berisi foto-foto bersama Nara, liburan singkat ke Bogor, ulang tahun sederhana di Blok M, malam-malam panjang saat listrik mati dan mereka berbincang dengan lilin. Dulu, kenangan itu terasa seperti beban. Kini, semuanya terasa seperti arsip hidup, penting, tapi tidak lagi mengikat. Aksa menutup laptop. Aku baik-baik saja, gumamnya pada diri sendiri. Dan itu bukan kebohongan. Sementara itu, Raka berdiri sendirian di studionya di Senopati. Gedung itu sunyi, hanya lampu meja yang menyala. Ia membuka laci dan menemukan buku catatan lama, sketsa bangunan bercampur dengan tulisan tangan Nara. Kalimat itu masih sama. Rumah adalah tempat kita berani jujur. Raka menarik napas panjang. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Cintanya pada Nara selalu ia simpan dalam bentuk kenangan, bukan harapan. Ia mencintai versi masa lalu, bukan perempuan yang berdiri hari ini dengan keberanian memilih dirinya sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi juga tidak bisa diperjuangkan.
Raka menutup buku itu perlahan, lalu meletakkannya kembali. Tidak dibuang. Tidak dipeluk. Dibiarkan. Nara, di sisi lain kota, duduk di kamar kos kecilnya di daerah Tebet. Tempat itu sederhana, jauh dari apartemen Aksa dan studio Raka. Tapi di sanalah ia merasa paling bebas. Ia membuka jendela. Udara malam Jakarta membawa suara jauh, kereta lewat, tawa anak muda, musik dari kafe kecil. Kota ini masih sama, tapi ia kini berdiri di dalamnya sebagai dirinya sendiri, bukan bayangan dari pilihan siapapun. Ia menulis tentang cinta yang tidak selalu berakhir dengan kepemilikan. Tentang 3 orang dewasa yang saling belajar melepaskan tanpa saling melukai. Tentang Jakarta Selatan yang menjadi saksi, bukan hakim. Untuk pertama kalinya, tulisannya tidak terasa berat. Waktu berjalan. Aksa mulai bertemu orang-orang baru. Tidak terburu-buru. Tidak membandingkan. Ia belajar mencintai dengan versi dirinya yang lebih jujur, tanpa ketakutan ditinggalkan. Raka mengerjakan proyek-proyek besar, tapi juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering menyimpan perasaan dalam diam, seolah diam adalah bentuk kedewasaan. Kini, ia belajar berbagi, meski perlahan. Dan Nara, tulisannya mulai dikenal. Cerpen-cerpennya dimuat di berbagai media. Banyak orang memuji kejujurannya, tanpa tahu bahwa setiap kata lahir dari cinta yang pernah rumit. Suatu malam, tak sengaja, mereka bertiga kembali berada di tempat yang sama, sebuah acara sastra kecil di Kemang. Tidak direncanakan. Tidak dihindari. Mereka saling tersenyum. Tidak canggung. Tidak pula terlalu akrab. Terima kasih sudah datang, kata Nara pada akhir acara. Aksa menjawab, terima kasih sudah menulis. Raka menambahkan, dan terima kasih sudah jujur. Tak ada yang lebih perlu dikatakan. Saat mereka berpisah di parkiran, hujan turun pelan. Jakarta Selatan kembali basah, seperti dulu. Tapi kali ini, tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang mengejar. Hanya 3 orang yang berjalan ke arah berbeda, membawa versi cinta yang telah matang. Dan mungkin, itulah akhir terbaik dari sebuah cinta segitiga, bukan siapa yang menang, melainkan siapa yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri.